Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Tidak tahu dimanapun kalian berada. Pada malam hari ini di tanggal 12 November, pasti kalian sudah tahu berita-berita yang masih hangat lah ya, yang sudah beredar di berbagai sosial media. Pasti kalian sudah dapat lihat. Saya hari ini akan membahas hal itu. Jadi saya akan membahas alasan Soeharto diberi gelar pahlawan nasional. Apakah sebelum saya membahas ini, apakah kalian setuju jika Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, diangkat menjadi pahlawan nasional? Saya mau bertanya dulu, apakah kalian setuju atau tidak setuju? Kalau kalian setuju, kenapa? Dan kalau kalian tidak setuju, ya kenapa? Kalau saya sendiri tidak setuju Pak Harto naik diberi gelar pahlawan nasional karena dia lama menjabat sebagai presiden yang melakukan pelanggaran HAM berat, korupsi dan nepotisme, dan banyak lagi banyak dosa ke beliau. Oke, di sini saya akan langsung bahas saja. Gelar pahlawan terutama di Indonesia bersifat mulia, dan juga di saat tokoh itu sudah menyandang gelar sebagai pahlawan nasional, segala keburukan yang pernah dibuat oleh tokoh tersebut akan dibersihkan oleh negara. Ya, benar, kalian tidak salah dengar. Tokoh tersebut akan dibersihkan segala keburukannya oleh negara. Tentunya kalian pasti pernah mendengar sejarah ditulis oleh pemenang. Kalau kalian lihat sejarah asli Indonesia yang katanya dijajah oleh Belanda 350 tahun, nah itu sebetulnya enggak benar juga dijajah 350 tahun ya. Oke. Saya akan mengambil dua tokoh dari Indonesia ya. Yang pertama adalah Teuku Umar dan R.A. Kartini ya. Yang pertama adalah Teuku Umar. Teuku Umar ini adalah pahlawan dari Aceh yang melawan yang saat Indonesia ya, sebetulnya Hindia Belanda dijajah oleh bangsa kolonial oleh Belanda itu sendiri ya. Teuku Umar ini dia berpura-pura jadi ceritanya dari sejarah Indonesia, ini sejarah Indonesia dulu ya, bukan sejarah aslinya, ini sejarah Indonesia dulu. Sejarah Indonesianya, dia tuh berpura-pura berada di pihak Belanda untuk melucuti kekuatan Belanda ya. Jadi itu sejarah yang ditulis, dan akhirnya seperti itu pokoknya. Seperti itu. Karena dia sudah berpura-pura dan pura-puraan dia itu berhasil. Pura-puraan dia berhasil. Setelah itu dia berhasil mengusir Belanda dari Aceh. Nah, tapi itu secara resmi yang dicatat oleh bangsa kita ya. Tapi aslinya ada salah satu kejahatan Teuku Umar yang dimana ia pernah membakar desa orang-orang Aceh yang tidak bersalah. Nah, bagaimana itu? Tidak pernah ditulis sejarah kita.
Nah, ternyata Teuku Umar ini bukan berpura-pura berada di pihak Belanda, tapi dia memang benar-benar pada saat itu dia berada di pihaknya Belanda. Tapi karena Teuku Umar sudah tahu keburukannya Belanda, bangsa kolonial ini, dia akhirnya tobat. Nah, aslinya sejarah seperti itu, tapi ditulisnya dia berpura-pura. Itu satu tokoh pertama itu satu tokoh pertama. Masih banyak pahlawan Indonesia yang keburukannya itu dihapus dari buku sejarah, tidak pernah diceritakan di sekolah. Dan itulah mengapa pelajaran sejarah seperti yang mengantuk sih sekolah, memang kayak gitu memang. Dan saya juga ingin komplain sedikit, kenapa setiap belajar sejarah pasti yang selalu ingat tanggal, nama tokoh, tempat. Kenapa kita nggak belajar sejarah? Misalnya nih, kenapa Soekarno yang harus membacakan proklamasi kemerdekaan? Kenapa kita nggak bahas itu? Kenapa kita harus bahas siapa penjahit bendera merah putih? Itu dari SD, SMP, SMA itu setiap bobbing lah pokoknya itulah ya. Oke gitu, saya pengen komplain begitu ya. Oke, tokoh kedua adalah L.A. Kartini atau kepanjangan dari Raden Ajeng Kartini. Sebenarnya tahu sejarah asli itu saya agak sedikit tercengang ya. Kalau kalian cari di Google, L.A. Kartini itu adalah pahlawan perempuan Indonesia yang menyuarakan hak-hak perempuan supaya bisa disamaratakan oleh laki-laki ya. Nah, Raden Ajeng itu ya, LA itu Raden Ajeng itu sebenarnya nama warisan kolonial Belanda. L.A. Kartini dia menolak feodalisme Indonesia dan malah dia menyukai feodalisme Belanda. Dan dia juga memiliki teman Belanda, jadi dia dari Belanda ke Indonesia. Pokoknya dia Kartini ini punya teman lah dari Belanda yang pasti bagaimana dia cara berkomunikasinya, dia lewat dari surat-suratan ya. Zaman dulu belum ada WA. Nah, maka dari itu terbitlah buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Jadi ya kalian tahu dari mana nama Raden Ajeng itu alasan kolonial Belanda itu alasan kolonial Belanda Raden Ajeng itu. Oke. Kita tiba di pembahasan terakhir. The next pahlawan nasional adalah Jokowi. Kenapa Jokowi? Tadi kan saya sudah jelaskan. Pasti segala keburukan Jokowi yang pernah dilakukan selama 10 tahun menjabat sebagai presiden itu akan dihapus secara resmi Indonesia. Apalagi nanti kan buku sejarah katanya lagi sih, ini udah 100% akan ditulis ulang. Dan katanya, nah kalau ini masih katanya, masih kemungkinan, jadi benar atau tidak ya, gue juga nggak tahu ini ya, kita lihat aja sendiri ya, bahwa sejarah nanti di buku sejarah di tahun Mei di tahun 98 sejarahnya pemerkosaan massal terhadap kaum Tionghoa bakalan dihapus. Ya sudah, itu aja yang ingin saya bicarakan. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga kalian senang. Kalau kalian tidak senang, gak usah ditonton.